Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babul aqiqah. Utawi kiku ana bab nerangaken tentang aqiqah. Aqiqah secara bahasa memiliki beberapa arti. Secara lugatan, secara bahasa. Al-aqiqatu hiya adz-dzabihatu allati tudbahu lil maulud. Yang dinamakan aqiqah adalah hewan yang disembelih yang untuk disembelihnya tersebut lil maulud karena bayi yang dilahirkan. Atau aqiqah mempunyai arti al-qat'u, memotong, asyakku, membelah. Bisa aqiqah nika berartikan al-qat'u, makna qat'u nika ngetok, asyakku, membelah, yakni nyembeli. Wa qila lidzabihah aqiqah li'annahu yashukku halaqaha. Beda seperpendapat aqiqah nikah khusus untuk dzabihah, untuk penyembelihan. Li'annahu anapa karena dalam nyembeli gila membeda dekah leher. Wa yuqalu aqiqah li sya'ri, berarti bermakna al-qat'u bani asyakku. Berdasar maknanya aqiqah nikah adalah memotong, artinya memotong li sya'ri untuk rambut. Alladzi yakhruju ala ra'sil maulud, sekadima obuk gelek keluar dari cetaka bayi sekabit lahir. Potong obun, mereka nekocak aqiqah, semakna al-qat'u, memotong, berarti memotong rambut. Jadi kening aqiqah nikah makna deka embi otaba sapeh, otaba ontah kening, saya paling rendah adalah embi saya sembeli gelek karena bayi sekabit lahirnya mana aqiqah. Atau rambut yang dipotong dari bayi juga nika nyama aqiqah. Makna apa ada? Al-qat'u atau asyakku. Jadi benih hanya untuk anyama, untuk hewan saya sembeli aqiqah. Juga bisa diartikan ndaka obu saya ketok gelek anyama aqiqah. Nah, aqiqah. Budak santri tambung keng mantap. Bon budak tawur lomba tanding bebas menang. Makeket menang tok. Kancan penasaran bende andi sekep apa mek menang tok mana keket mu sono juru aja buat menang tok. Bada tuan ya. Allahumma minka ilaika min fulan aqiqah fulan. Dadi aqiqah ngaku tuan keket kan pada tolesna. Akeket aqiqah reng la mantep menang tok padahal tuana aqiqah akeka utangku akeket dia menang tok reng la mantep tuana akeka yang kui tuana akeket aqiqah. Nah adapun hukum-hukum aqiqah deki banyak penjelasan tentang hukum aqiqah, tetapi jumhur ulama memastikan aneka hukumah sunnah muakkadah. Hanya sebagian
Bada sebagian ulama saya mewajibkan di antara Imam Abu Laith ini wajib, Al-Imam Hasan Basri juga mewajibkan hukum akikoh karena juga bada hadits senarangaki tentang perintah untuk melaksanakan akikoh. Nah, berapa banyak akikoh? Kangkui anak laki, kangkui anak bini juga macam-macam pendapat. Wa an Ibnu Abbas lan saking Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iku ako ngekai sapa Kanjeng Nabi anil Hasan saking Sayyidina Hasan wal Husain lan Sayyidina Husain kabshan ing wedhus siji rawahu nyeritakan hadis sapa Abu Dawud wa sahaha lan bilang-bilang sahih wa hadis sapa Ibnu Khuzaimah wa Ibnul Jarud wa Abdul Haqqi lan Abdul Haq lakin rajjah Abu Hatim tetapi ning rajihaken sapa Abu Hatim irsalahu ing mursali hadis wa akhraja lan ngetoaken hadis sapa Ibnu Hibban min hadisi Anas saking hadis Sayyidina Anas nahwahu ing padane hadis Ibnu Abbas. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah saungkuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngekain Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kabeshan embik situng berarti dari anak dua nika dari bayi dua Hasan Husain nika embik situng Sayyidina Hasan embik situng Sayyidina Husain embik situng. Nah, hadits nika juga ihtimal. Hadits nika ihtimal karena bada sebagian ulama berpendapat bahwa kabeshan nika ihtimal. Wa yahtamilu annahu aqqa kabshan thumma aqal kabsha tsani fi waqtin akhar. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis nikah bener sahih Kanjeng Nabi ngekain Sayyidina Hasan Sayyidina Husain embik situng ben embik dua. Cuma ihtimal nikah hadis nikah bisa jadi Kanjeng Nabi sekala neket nyembeli pacat badan embik ning dua. Neng bakto lain Kanjeng Nabi nyembeli boleh. Berarti anak laki sunana embik dua. Tak mampu saat di situ. Tak langsung tak harus sekala nikah nyembeli nikah. Hari ketujuh dari kelahiran anak sampai nanti embik situng. Mampu boleh situng. Tak usah tak usah. Tak usah bingung. Kemudian sebulan lagi kabit andi rezeki burole tak harus sekalian nikah. Nah, nikah termasuk hadits sengenengaki ngencret otabe nyembeli tak secara langsung. Karena kabeshan nikah ihtimal kemungkinan Nabi sekalian nikah berdenembi ning dua mengakikoi Sayyidina Hasan Sayyidina Husain kemudian nyembeli boleh ning lain bekto. Nyembeli boleh yang lain bekto. Lah hadis ini kak yang kui bi Imam Malik. Imam Malik berpendapat orang akikah ini cuma ning situng. Pendapat Imam Malik. Pendapat Al-Immatus Tsalatsa lain Imam Malik, Hanafi, Hambali, Syafi'i, aneka dua. Diki pada penjelasan kebudi. Aneka saya pun tut tineng Imam Malik bahwa orang ngekain anak cukup embi situ. Sebagian ulama mentakwil hadis ini kan enggak, tetap dua lah. Kan kabesan situng. Cuma kemungkinan Kanjeng Nabi neng lain hari nyembeli boleh. Cuma ada riwayat senarangaki ki ihtimal.
Ki bisa kemungkinan terjadi Kanjeng Nabi nyembeli pole neng lain bekto. Ki bisa terjadi nggak nikah. Yahtamil annahu aqqa kabashan thumma aqqal kabasha atsani fi waqtin akhar. Bisa jadi Kanjeng Nabi nyembeli neng bekto lain embik se nomor 2 dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Adapun hukumah orang akikoh, hukum orang akikoh aneka hukumah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang yang mampu, andi rezeki lebih, aneka sangat dianjurkan untuk melaksanakan akikoh. Bila kesunahan mulain sunahaki neka nyembeli akikoh gela ben neka adalah bekto sepaling utama al-afdal. Dalam riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yaumas sabi' wa sammahuma wa amarani biyumatu an ra'sihima al-adha. Hari ke-7 dari kelahiran, jadi seminggu dari lahiran nikah sunnah bener langsung. Hari ke-7 dari kelahiran aneka sunnah nyembeli akikoh. Hari ke-7 seminggu semarin lahir. Laju perintah untuk membersihkan al-adha, kotoran. Maksudnya kotoran, saya maksud kelaban al-adha yaumus sabi'. Apa nyaman al-adha yang kita nikah ngetok obu otabal halak cokor obun aneka kang kui bayi lake mon bayi bine tak usah tau saya cokor mon bayi lake kan saya perintah kan Sayyidina Hasan Husain kayak perintah untuk nyembeli untuk napanya mana esoro sembeli kemudian esoro cokor untuk menghilangkan kotoran sebenarnya cetak nikah. Nah, adapun bini tak usah, tahu saya cokor, malah tak puluntus. Karena obu kan orang bini ini ke mahkota, kebanggaan. Orang laki sekarang, gundul, nyaman, tak arah katara. Saya maksud kelaban itu imatatul adha karena perintah dari Nabi. As-sabi' hari ke-7 sembeli berngaki beri abrik nyamah juga sunana hari ke-7 abrik nyamah anak hari ke-7 nyembeli akikoh juga hari ke-7 seminggu. Nah berarti walimatul tasmiyah walimatul akikoh juga nyelamatin nyamah nyelamatin kelahiran. Paham lagi? Hari ke-7 abrik nyamah, hari ke-7 juga nyembeli akikoh juga ada perintah untuk imatatul adha, membersihkan kotoran. Saya maksud imatatul adha ingki peneka halqur ra'si, mencukur obu gundul obun. Aneka mon laki mon bini tak usah. Karena ning jahiliyah juga beda. Prosesi akikoh ini kan ning jahiliyah juga beda. Wa kana ahlul jahiliyah yaj'aluna qitanatan fi damil akikoh wa yaj'alunaha ala rasil maulud fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yaj'alu makanad dam khuluqa rawahu Ahmad wan Nasa'i. Ning zaman jahiliyah orang-orang jahiliyah juga ngebadaaki prosesi akikoh. Ning zaman jahiliyah nyembeli ki ya cuma kajen derene embi saya sembeli ini ke sot poso take ceraka sebagaimana neng udhiyah neng kurban derene hewan kurban sot poso take deka Ka'bah. Maka orang jahiliyah juga nyelamatin anan kelaban sesembelihan derene kala bi kapas terus sot poso take neng ceraka. Nah Islam enten bi Kanjeng Nabi perintah neng cetak ji suruh beri minyak sero om cek beri dere soro gundul, soro cokor, mari soro cokor, otabai gunteng, tak bisa cokor tapi gunteng.
gunting mare gunting nekat obu kelak saya gunting saong guna papolong bene sabak ning kembang papolong mare papolong mesti nekat tempeng ni kebeli emas seberapa beraan tempeng obu baru kebeli emas bene potong terus sabak ning kembang terus kayak nampak lah gunting ni perlu cek sabak ning kembang ning aing sabak bede lain orang sorong gunting gabi gunting mari seneka tembang lah seberan berapa tembangan dari obu neka kebeli emas paham iki kebeli emas terus sedekaki bener yang kuyaki masa sedekaki tabah langsung sedekaki dari beran tembangan emas gelak langsung sedekaki. Adapun orang yang mencokor ghaza separuh haram hukumah karena juga ini kebenarangan dari Nabi mencokor obu anak-anak ring makin nika ro separuh gunting separuh ninja haram hukumah nika dak bayi teh keneng bila cokor sekali mon karo gunting tok berarti al-qat'u ngetok mari getok sabak ning tempat selain sekira napanya mana obuk gelak tak keneng angin utawa pergem tempeng berempa beren masria sedekaki mun sampai kembang terus kapan dia deh ya kan biasanya keluar bareng kembang nih kah maksud sabak ning kembang aja kelero ini bener tak tepak nih kah tak tepat jadi perlu obu nih kayak gunting al halak atau al qat'u ketok supaya di kayak tempeng berapa buta seberan emas berarti mon sagram atau 2 gram ya berarti berapa kena emas sedekaki pesena nikah ki banyak bahasana nikah jadi malah berbeda antara orang jahiliyah dan umat Islam. Jahiliyah pun melaksanakan kurban, jahiliyah juga akikah. Cuma caran sih tak pada, jelas tak pada. Nikah adalah napanya mana? Dalam kesunahan akikah. Adapun hukum daripada akikah merupakan sunnah muakkadah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, imam-imam selain kecuali sebagian saya mewajibaki karena atas dasar hadis nikah juga hadis sebekali baca. Termasuk Imam Hasan Basri, Imam Abu Laith aneka mewajibaki apa? Tentang melaksanakan hukum akikah. Imam Hasan Basri, Imam Laith nikah mewajibkan hukum akikah. Berarti mondai darah ya wajib hukum setiap bayi nikah lahir nikah keluar akikah sunnah boleh memasak bida bareng udhiyah mun udhiyah nikah bagi mat tanah mun akikah bagi masan mun akurban nikah bagi mat tanah mun akikah bagi masan cara masak pun juga beda kesunahan boleh sunnah ada mas sunnah masakna pesema manis male akhlak manis masakna cek pebanyak bujana cek cenacen pesema manis tafaul supaya akhlaknya manis enggak masakna. Kedua kesunahannya juga tak boleh memotong tolanga karena tolanga bayi sangat labil artinya gempang potong supaya tak potong takut beda cacat takut beda potong sehingga waktu akikah cek memotong daripada tolang masak pemanis male akhlak manis cek pepotong tolanga male selamat bedena nika sunnah hukum
Paham iki? Bagi terus sunnah boleh bagi separuh ndak ka orang lain kakan separuh. Kanggo keluarga supaya pada oleh barokah. Kita berkurban, kurban wajib sedekah kapi. Wajib sedekah kapi, tak oleh sampai ngakan hewan kurban. Daging tak oleh. Kita berangakikoh. Akikoh justru sunnah keluarganya nih kayak paring deer dari hewan akikoh. Makan, bareng mayoran, lebih nak bagi dek lain ada tetangga nah. Nikah kesunahan di dalam akikoh. Wal mustahab an yufassil a'dha'aha wa la yukassiru 'azamaha. Yang disunahkan yaitu dengan memisah-misah anggota daripada udhiyah, daripada akikoh. Etok-etok wala yukassiru 'azamaha, cek sampai pebela daging. Karena berdari riwayat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya perintah dekat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha, tak oleh membela tolang, tak oleh membela tolang. Juga yakulu wa yat'amu wa yatasaddaqu, sorongakan sunnah ngakan keluarga negela wa yatasaddaq, maksudnya kayak sedekah aki. Bila jiria wa dzalika yaumus sabi', nikah 1 minggu atau 7 hari dari hari kelahiran. Nikah saya sunnah. Tak oleh pebela male pedana selamat, tak potong tak bela. Wa an yadbiha min lahmiha tabihan huluwan tafaulan bihalawati akhlaqih. Mun masak soro manis supaya akhlaknya juga norok manis. Anan ring setia teke kae apa? Pae kabi. Jarang nih udah ring terater kekan. Hah? Tak mampu bulo, tak mampu. Rogon sare abikkan 19.000 ngekain anak tak mampu. Mun tak mampu lu jangan ngebayar anak bayi. Ambui. Kula alhamdulillah anak kapi mereka kai. Pertama, 2, kedua, 2, ketiga, 2, keempat, 2. Karo ki di budiri situ ngebini. Nah, nikah hadis nikah Imam Malik berpendapat bahwa sunnah keluar akikoh nikah kangkui anak walaupun laki situng. Cuma pendapat Imam Malik. Adapun pendapat selain tetap dua deki hadis 3 budi. Menurut pendapat para ulama, saya tak sependapat kelaban Imam Malik. Enje hadis riya sangkun ihtimal bahwa Kanjeng Nabi deki melipole neng lain bektoh neng lain areh. Kabesan embik situng ngaki, berarti dari anak situng embik 2, anak situng embik 2. Nah, banyak deki masalah akikah. Jadi akikah nika bisa ngetok obu atau bisa nyembeli hewan atau napa nyaman nyembeli leher hewan kelak mereka nika akikah. Akik ki akik barang iki la padela fata tulisnya akiki akik akiket pada ki ya akikah. Naam. Termoga jadi ilmu si manfaat ya. Jadi mon di anak mulai ngandungnya nyelenge lah. Nyabe sediain 2. Nyabe lek kebaik ngekain anan. Anak nika mon tek kain bung tambung. Mutai kayu tuambung blesat. Wis pokon tengkal ngelama. Tambung sar mutai keke. Biasa anak setek kain ikut tambung. Kalau ki berjukan beda hadis ini kah? Beda hadis lagi ya. Wah hanan reng setia. Wajah nabon. Tambung ngasare tato eke ada saya kai bolan. Ada saya kai. Congok gula reng kai tak pati tambung.
tak pada bibaan jeblos sata sarah ya tambeng kia kok keng tak sarah orang kono bilang gote dak akikah nika tambeng kasa tambeng ring kono nika tak ngelama kering tua nika dak selebih tua tak ngelama dak guru dak ring sepo tambeng ring kono cuma tambeng sini ketok tambeng napa ki istilahna tak ngerugi ki orang nah pun tak sampai ngerugi ki orang umum setia masuk melajangan diri ya buru ke sabar masih beda orang nyak penyak panjen padahal beda orang tak ngurus bung tambeng sara pak pedak buru beli boleh waduh sara mare pokok padahal beda orang mau ada orang pas pakuah aja lek tebui kabeh aja mereka kau nak bilang cong mulai buat keleng orang on lawan cong cak lebat ning keleng si becah cuba norot kayak maksudnya medok laju mau culum dok laju noto tak ngurus panjang orang masih beda orang yang kepenakotan bikin apa mungkin pokoknya beng tambeng sara yang mungkin tambeng ini makin mengarah ke kejahatan pak mau bilang enten tambangan apa tak ngerugi ki orang bener perbuatan saya mau makin umur saya nggak nikah pun ganja narkoba zina bengal gareng tua ki akibatnya nikah karena teh kain bireng tua sejal kain sambian mon andi bini ngandung nyelengin sehari 2000 deh lah mon sebulan berarti kan sangang bulan sih ngandung ya mon sebulan berarti si bida kehebu 2 bulan 102 polo ngandung sangang bulan sedeng nambahnya tanya banyak pangandung tok halo tak tahu ngocak wih deh ya kayak kain nah di pegete walaupun sunnah tapi mereka berkaitan kelaban adik sunnah macam-macam tak boleh membela tolang daging soro pemanis malai manis akhlakah ya soro beki kata tangkena deer boleh yakulu minha wa yahdi wa yatasaddaq hadiaki sedekaki Masya Allah ya adapun syarat embin persis bareng syaratan yang udhiyah syarat embi segabe akikoh persis egabe embi segabe akurban persis syarat tak muang tahun harus umur 2 tahun lebih yakni benih manci lebih jalan 3 tahun berarti masuk 2 tahun lebih tak ada cacat tak sakit dan lain sebagainya sebagaimana pembahasan ning bab hewan kurban jadi persis hewan juga persis adapun sape saya cuma tetap tak pada nabi kurban mon kurban embi situng mon kurban sape cukup ring peto mon kurban mon akiko sape ya situng ki ya tak bisa ngikain anak petok pas kayak sekalian enten tak nikahnya tok tak pada anan ban berempa lema was sampai situng bila cukup ki lebih malah 2 engkau ngampung cak tetanggen kan kada 2 kinangan jatana engkau ngampung oh iya bitang anak boleh tak cukup sape otabe ontah pakun ring situng hukum pada situng pada bareng hukum embi bida bareng kurban adapun syarat embin otabe sape nah hewan nah sebagai kurban persis enggak hewan kurban syarat-syarat nah wallahu alam bisawab Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama وذكره الغافلون اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في وذكر رب وفقنا نهضى بالخير وننفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق أهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقاسم والبقي المقدم محمد بن علي وجميع ساداتنا لبعلوي ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر أسقلاني ثم الورجة عبد زوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين وفقنا في الدين ويعلم من علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وعلى من أسلافنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الرحمن الرحيم ضالنا من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطئ صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله.